Halo teman-teman semua, saat ini saya akan membahas review materi dari chapter 12 yaitu General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition Market. Mungkin bisa kita singkat chapter ini, intinya berbicara tentang pasar persaingan sempurna ya, yang juga berkaitan dengan materi pasar input yang kalian sudah pelajari sebelum UTS ya, lebih ke labor marketnya. Lalu kita juga akan membahas mereview materi monopoli. Nah, kita akan mulai dari soal pertama berkaitan dengan Pareto efisiensi. Nah, saya akan recall Pareto efisiensi itu adalah suatu realokasi yang menyebabkan kedua individu itu better off. Jadi tidak ada ketika ada realokasi, setiap individu harus mendapatkan peningkatan. Misalnya kalau konteksnya bicara tentang kepuasan, berarti utility-nya dua-duanya harus meningkat. Kalau meningkatnya nggak sama, gimana nggak apa-apa. Mau cuma yang satu naik satu, yang satu naik tiga, itu nggak masalah. Yang penting dia sama-sama mengalami kenaikan. Tidak boleh ada yang worse off. Oke? Okay? Nah, sekarang soalnya adalah individunya ada dua, individu A dan individu B ya. Individu A fungsi utility-nya itu adalah X ditambah Y. Jadi konsumsi barang X ditambah konsumsi barang Y itu adalah utilitasnya. Sedangkan individu B itu fungsi utilitasnya adalah 2X ditambah Y. Nah, jika harga kedua barang sama persis, jadi harga barang X dan harga barang Y itu sama, eh, bagaimana supaya bisa terciptanya Pareto efisiensi? Ya, berarti goals-nya adalah kita membuat utility dari individu A itu harus meningkat dengan utility dari individu B. Sebenarnya kita mencari jawaban yang paling tepat ya. Misalnya yang A, individu B menukar barang X yang dimiliki seutuhnya dengan barang Y milik individu A. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari ininya ya. Kalau kita pengen lihat tambahan kepuasan dari bertambahnya barang tertentu, itu bisa kita pakai konsep marginal utility. Misalnya, individu A ini marginal utility buat barang X itu adalah satu. Ya dong, karena kan X plus Y diturunin terhadap X hasilnya satu. Ini juga MUY-nya juga sama dengan satu. Ini MUX-nya 2. Lalu MUY-nya satu. Nah, berarti kalau kita bandingkan untuk barang X ya, individu A sama individu B, ketika ditambah X, mana yang peningkatan utility-nya lebih tinggi? Udah pasti yang individu B, karena marginal utility-nya 2. Kalau X-nya naik 1 unit, kepuasannya naik 2 unit. Kalau individu B. Tapi kalau individu A, X-nya naik 1 unit, tambahan kepuasannya cuma 1, atau kepuasannya bertambah 1 unit. Maka kalau individu B menukar barang X yang dimiliki seutuhnya dengan barang Y milik individu A, itu nggak akan Pareto. Kenapa? Logikanya, anggap aja cuma 1 unit X aja dari individu B yang, apa namanya, 1 unit X dari individu B itu yang ditukar ke individu Y. Apa yang terjadi? Yang terjadi individu B akan mengalami penurunan utilitas sebesar 2 dari penurunan barang X, dari barang X yang ditukar. Sedangkan individu A itu akan mendapat plus 1. Oke, nah tetapi individu A harus ngasih Y ke B. Berarti A plus 1 min 1, paham ya? Kan tadi X-nya bertambah 1, berarti kepuasannya naik 1. Nah, tapi X nambah 1, Y-nya berkurang 1, berarti plus 1 dari X, dari Y itu min 1. Berarti plus 1 min 1, 0. Berarti bisa kita bilang individu A, marginal utility-nya 0. Atau dia nggak better off, tapi juga nggak worse off gitu. Sedangkan yang individu B, min 2 dari X yang dia kasih ke individu A. Tapi kan dia dapat Y dari A, berarti min 2 sama plus 1. Hasilnya berapa? Min 1. Nah, berarti kalau individu B menukar barang X yang dimiliki seutuhnya dengan barang Y milik individu A, itu nggak akan tercapai Pareto. Udah B-nya worse off, A-nya juga nggak better off. Ini baru salah satu contoh miniatur kasus ya. Nah, bagaimana kalau kita bilang pendapatan atau anggaran kedua individu sama persis, itu juga nggak mengaruh ya. Intinya utility harus meningkat. Nah, sekarang kita coba kaji opsi B, C, dan D. Misalnya opsi C dulu ya. Individu B menukar sebagian barang X yang dimiliki dengan sebagian barang Y milik individu A. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fungsinya, bagi individu A, X dan Y itu kurang lebih sebenarnya sama aja. Kan utility adalah X plus Y. Nah, misalnya harga barang, kan dibilang harga barang X dan harga barang Y sama ya. Kita misalkan income itu 30. Ya. Kalau seandainya dia mengalokasikan semua income-nya untuk barang X, maka utility-nya sebesar 30. Karena dia akan membeli X sebesar 30 dan memberikan kepuasan 30 unit. Tapi kalau seandainya
dia kasih 30 ini ke Y doang, utility juga 30. Jadi barang X dan barang Y itu sama aja bagi individu A. Oke. Maka sebenarnya dia nggak perlu ini nanti kalau kalian belajar mikro 1 ini namanya perfect substitute utility function. Saya nggak akan jelaskan terlalu detail, tapi intinya kalau fungsi utilitas seperti ini, artinya individu itu cukup mengonsumsi salah satu jenis barang untuk memaksimumkan utilitas. Dan pada kasus X plus Y, barang X dan Y itu seperti sama. Kalau harganya sama, pasti sama aja. Tapi kalau harganya beda, baru ngaruh nih kemana dia akan konsumsi. Oke, tapi ini kan kita asumsikan aja harga barangnya sama ya. Ya udah berarti bagi individu A nggak masalah mau X atau Y yang ditukar itu nggak masalah. Karena bagi dia satu unit X dan satu unit Y sama berharga kontribusinya terhadap utilitas. Tapi beda dengan individu B. Kalau individu B itu U sama dengan 2X plus Y. Misalnya harga barang X dan harga barang Y di sini sama ya, satu ya. Misalnya income-nya 30 juga. Maka kalau dia ngalokasin semua income-nya untuk barang X, utility-nya jadi 2 kali 30. Hasilnya 60. Sedangkan kalau dia gunakan uang 30 untuk Y doang, berarti utility-nya 30. Artinya apa? Bagi B, dia cukup mengonsumsi X. Karena asumsinya harga barang sama persis ya. Dia nggak peduli, pokoknya kalau harga barang sama persis, dia nggak perlu konsumsi Y sama sekali. Dia cukup konsumsi X sama sekali. Nah, ibaratnya ini ceritanya dalam satu masyarakat hanya ada dua individu. Jadi bisa kita bilang ya udah semua barang X kasihlah ke individu B. Karena bagi individu B pada kondisi ini ya di mana harga barang X dan harga Y sama persis, dia cukup konsumsi X aja kok untuk maksimumkan utilitas. Dan bagi individu A, konsumsi X sama Y nggak ada bedanya. Nah, karena X-nya udah dikasih ke B, udahlah yang A itu konsumsi Y aja. Gitu. Makanya jawaban yang tepat adalah individu B menukar barang Y seutuhnya untuk mendapatkan barang X dari A, paham ya? Jadi pokoknya Y yang dia miliki itu tukerin aja semua ke si A. Dan A kasih X-nya semua ke B. Karena A cukup konsumsi Y aja, B cukup konsumsi X. Oke? Nah ini saya nggak akan jelaskan detail dari matematikanya, yang penting kalian mengerti konsepnya aja ya. Oke? Nah, semoga kalian masih paham di soal pertama, dan sekarang saya akan masuk ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini ada kaitannya dengan waktu kita belajar labor markets ya. Ceritanya di dalam factory-nya itu udah fix ya. Ini kan perfect competition market ya. Harga barangnya $0,5 satuannya ya. Dan dia udah pasti meng-hire 50 pekerja. Dan mereka digaji $100 per hari. Jadi bisa dibilang karena ini sifatnya fix, mungkin ini jadi fixed cost ini ya, labor-nya. Oke. Nah, tetapi intinya betul sih workers-nya itu udah fix ya, dia akan memproduksi, dia menggunakan workers dan gajinya $100. Nah, tetapi ternyata ada faktor yang membuat si output itu bisa lebih gede. Misalnya kalau dia cuma mempekerjakan worker tanpa mempekerjakan supervisor, itu dia cuma bisa ngasilin 11.000 unit output gitu. Tapi kalau misalnya supervisornya ditambah dari 1, 2, dan seterusnya, itu bisa unitnya bisa outputnya bisa naik tuh. Nah, maka constraint-nya dia atau problemnya dia itu adalah bukan menentukan jumlah worker, tapi problemnya dia adalah mencari jumlah supervisor yang perlu dipekerjakan seperti itu. Nah, berapa banyak supervisor yang perlu dipekerjakan? Itu yang mau kita cari. Ya. Nah, yang penting kalian masih ingat ini memang materinya mirip dengan labor market, tapi kalian mesti ingat konsepnya apa? Sekarang kita belajar general equilibrium. Jadi ada dua kondisi keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Kita udah tahu di harga output itu P sama dengan MC. Kita menetapkan harga sama dengan marginal cost, yang berarti kerelaan membayar konsumen itu sama seperti opportunity cost dari produsen. Ini kalau keadaan di pasar output, tapi di pasar input adalah harganya output jadi harga input yaitu upah wages, dan marginal cost-nya adalah ini MRPL, marginal revenue productivity of labor, atau bisa kita bikin jadi FMPL, sama aja istilahnya, value of marginal productivity labor. Ini diperoleh dengan cara mengkalikan marginal productivity labor dikalikan harga output. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih upahnya pasti upah untuk supervisornya $500. Nah, idealnya berarti kita cari kondisi supervisor yang akan menghasilkan
MRPL sebesar 500 juga. Karena wagesnya pasti 500, berarti kondisi idealnya MRPL harus 500. Nah, kita cari. Di sini saya seperti biasa pakai pendekatan discrete and continue. Pendekatan continue itu akan lebih akurat jawabannya. Tetapi seringkali di level pengantar diabaikan. Jadi kita cuma pakai yang discrete. Nah, saya cuma tampilkan aja, kalian nggak usah pusing kalau cuma mau kalian kerjakan pakai discrete aja, itu no problem. Karena seringkali pengantar itu nggak terlalu memikirkan matematikanya gitu, meskipun salah ya. Em, Sedikit salah gitu. Nah, ini perhitungan MRPL, paham ya? PX dikali MPL. PX-nya udah pasti 0,5. Nah, MPL-nya dapat dari mana? Nah, kalau pakai pendekatan discrete, kalian cari MPL-nya dengan cara ini aja kan. Delta Q per delta L. Ini dari sini delta L-nya selalu 1 nih. Ya. Tinggal delta Q-nya aja. Misalnya dari tidak ada supervisor jadi ada satu supervisor. Outputnya dari 11.000 naik ke 14.800. Nah, berarti tambahan outputnya itu 3.800 gitu ya. Ini kurang ini. Nah, ini berapa nih dari dua supervisor, dari satu ke dua. Itu kan berarti dari 14.800 jadi 18.000. Nah, itu berarti naik 3.200 ya. Nah, dari 18.000 ke 19,5 itu naik 1,5. Paham ya, ini kurang ini. Dari sini ke sini, nah, dan seterusnya nanti kalian bisa cari itu sebagai nilai MPL nih. Ini adalah MPL-nya. Oke. Dan ini adalah nilai apa namanya? Harga outputnya konstan ya karena dia persaingan sempurna. Nah, kalau pakai metode apa namanya? Continue, MPL-nya diperoleh dengan cara apa? MPL discrete sekarang ditambah MPL discrete selanjutnya dibagi 2 gitu ya. Hasilnya memang mendekati ya. Nah, karena kita cari W sama dengan MRPL nggak ketemu, baik pakai discrete maupun continue, maka kita bikin pendekatan W kurang MRPL. Jadi kita cari yang paling mendekati 0 ya. Nah, ternyata yang paling mendekati 0 itu ada di sekitar kalau kita mempekerjakan 3 sampai 4 supervisor. Ya. Ini mendekati 0 ini. Oke. Ini angka discrete, ini angka continue ya. Yang mendekati 0 itu ada di antara 3 supervisor atau 4 supervisor. Nah, kita nggak bisa bilang, oh karena 3 supervisor ini lebih mendekati 0 atau yang 4. Kalau 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 yang lebih mendekati 0 sebenarnya yang 4 ya, karena pakai pendekatan discrete dia 150. Pakai pendekatan continue min 250. Ini kan berarti dari 0 ke min 250 jaraknya 250. Ini dari 0 jaraknya 150. Harusnya lebih dekat yang 4. Pakai pendekatan continue juga lebih dekat yang 4 kan? Dari discrete selisih 675, continue 225. Nah, mungkin kita pasti harusnya jawabnya yang 4 gitu. Harus nggak boleh asal jawab 3 atau 4. Nah, berarti kita harus apa? Kita harus cari profitnya. Nah, keuntungan kita pakai cara ini adalah kita nggak perlu cari profit satu-satu. Dari 0 supervisor sampai ke 5 supervisor. In case nanti ada banyak data, kalian cukup uji 2 yang mendekati ini, yaitu 3 dan 4. Nah, berarti tinggal cari aja besarnya profit. Nah, di sini saya tidak, profitnya pun saya sederhanakan. Rumus profit itu kan TR kurang TC ya. TR itu dapatnya dari harga kali quantity. Oke, P kali Q. Oke, harganya 0,5, lalu Q-nya adalah ini. Ya, Q-nya dapat ya, misalnya ketika 3 supervisor dibilang di sini Q-nya 19.500, berarti 0,5 kali 19.500 ini sebagai TR-nya. TC-nya itu ada yang dari variable cost, ada yang dari fixed cost. Nah, kita abaikan aja, kita nggak tahu informasi fixed cost, kita abaikan, kita bikin aja pokoknya segala sesuatu yang biaya konstan termasuk biaya pekerja itu kita bikin jadi C gitu ya, C kecil. Mau kalian pakai F kek, mau pakai K, terserah. Saya maunya pakai C kecil di sini. Nah, berarti yang beda adalah variable cost. Nah, variable cost-nya itu adalah dari jumlah supervisor yang di-hire. Karena setiap supervisor dibayar $500, berarti kalau 3 supervisor, variable cost-nya adalah 500 kali 3. Kalau 4 supervisor, itu 500 kali 4. Nah, nanti kalian cari aja perhitungannya. Saya dapat kalau 3 supervisor, profitnya adalah 8.250 dikurang C atau fixed cost. Sedangkan kalau meng-hire 4 supervisor, itu profitnya sebesar 8.100 dikurang C. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa profit maksimum tercapai saat mempekerjakan 3 supervisor gitu. Kan nilai C di sini sama. Nah, berarti yang paling gede yang 8.250. Berarti dengan demikian profit maksimum tercapai saat mempekerjakan 3 supervisors. Oke. Sampai sini aja untuk review materi Perfect Competition Market ya. Semoga kalian memahaminya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam materi Monopoly and Antitrust Policy. Ya. Kita masuk ke soal pertama. Asumsikan pasar monopoli menghadapi biaya konstan. Nah, teman-teman
asumsi ini menjadi asumsi yang sangat penting kalau nanti kalian belajar mikroekonomi 2, misalnya kalian membandingkan suatu struktur pasar persaingan tidak sempurna, ada banyak model di oligopoli, itu asumsi ini menjadi penting karena kalau asumsi ini dicabut, itu bisa beda hasilnya, baik profitnya, quantity dan sebagainya. Dan asumsi ini juga penting. Ini intinya mau bilang asumsinya adalah fungsi permintaan yang linear. Nah, ini bisa dibikin A min P boleh, mau dibikin A min BP itu juga boleh. Mau P sama dengan A min Q juga boleh, mau A min BQ itu juga nggak masalah, ya. Nah, intinya dibilang kalau dia tidak melakukan diskriminasi harga atau dia hanya menerapkan harga tunggal, profitnya itu sebesar $500. Nah, yang ditanya adalah berapa profit maksimum yang bisa diraih kalau dia melakukan diskriminasi harga. Memang diskriminasi harga ada macam-macam ya kalau nanti kalian belajar di lanjutannya. Tetapi sebenarnya diskriminasi harga yang disebut diskriminasi harga untuk profit maksimum, apalagi di level pengantar, itu merujuk pada first degree atau perfect price discrimination, di mana dia akan mengambil seluruh pangsa pasar atau surplus konsumennya jadi nol karena diambil menjadi profit. Nah, sebenarnya ada aturan kalau asumsi ini terpenuhi, itu udah pasti profit 2 kali lipat. Jadi profit kalau dia melakukan diskriminasi harga secara sempurna, profitnya akan 2 kali lipat dari yang single price. Kok begitu? Asal usulnya dari mana? Nah, asal usulnya ada nih pembuktiannya ya. Kita punya fungsi harga seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah sering latihan, kalian sebenarnya udah bisa skip dari fungsi harga ke MR. Tapi kalau misalnya nggak terbiasa, bikin aja nih P sama dengan A min Q, berarti kan TR adalah harga dikali quantity ya. Berarti A min Q dikali Q hasilnya AK min Q kuadrat. Nah, marginal revenue adalah turunan TR terhadap Q, hasilnya adalah A min 2Q. Lalu di sini saya asumsikan, kan memang betul ya di soal MC sama dengan AC, nah saya pakai ke C kecil aja biar gampang gitu. Nah, kalau single price dia bikin MR sama dengan MC buat penentuan kuantitinya. MR A min 2Q, MC-nya C, A min 2Q sama dengan C, nanti dapat Q star-nya adalah A min C per 2. Nah, udah dapat Q, bisa nggak cari informasi harga? Bisa, karena kita tahu harga A min Q, gantilah Q dengan ini. Nanti dapat harganya jadi A plus C per 2. Nah, jadi kita udah dapat informasi Q dan harga. Nah, berarti cari profitnya gimana? Profitnya pakai rumus P dikurang AC kali Q aja. Di mana average cost-nya itu kita ganti jadi C kecil. P besarnya udah dapat, Q besarnya kita masukin. Nanti dapat profitnya adalah ini, A min C per 2 dikuadratkan. Oke, nah itu kalau single price. Nah, apa buktinya tadi ya? Kalau diskriminasi harga sempurna akan profitnya 2 kali lipat dari yang single price. Nah, ini pembuktiannya. Kan kalau diskriminasi harga sempurna, dia outputnya sama seperti PCM ya, yaitu ketika P sama dengan MC. Maka dapat Q-nya itu adalah sebesar A min C. Nah, tetapi apa yang membedakan dia dengan PCM? Kalau di PCM itu harganya sama dengan marginal cost. Tapi kalau di diskriminasi harga sempurna, itu adalah harga terendahnya. Ya, tapi harga tertingginya itu berada di maximum willingness to pay. Maximum willingness to pay terjadi ketika QD sama dengan 0. Berarti itu tercapai saat harga sama dengan A. Maka harga ada di antara A sampai C. Nah, kalau kalian susah membayangkannya, ingat aja begini. Berarti ini adalah maximum willingness to pay, ini adalah marginal cost atau average cost-nya. Lalu ini adalah key PCM-nya. Di mana key PCM adalah A min C. Berarti ini seperti segitiga yang alasnya adalah A min C dan tingginya adalah dari daerah A ke C, berarti A kurang C. Berarti rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah A min C, tingginya adalah A min C juga. Oke? Berarti setengah kali A min C kali A min C, berarti ya kan, ntar ya. Q star-nya kan A min C ya, terus harganya itu ada di antara A sampai C, bener ya. Berarti hasilnya adalah, bentar. Hasilnya adalah A min C kuadrat ya. Kan setengah kali alas kali tinggi. Bentar. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Ini tuh harusnya hasilnya A min C per, bukan A min C per 2 kuadrat. Iya, A min C per 2 kuadrat ini hasilnya adalah 1/4 A min C kuadrat ya, sorry. Kan A min C itu dikuadratin. Nah, habis itu setengah dikuadratin. Nah, setengah dikuadratin jadi 1/4. Nah, ini sorry ya, single price itu berarti kalau kita terjemahkan jadi 1/4 A min C kuadrat. Nah, ini bukan A min C kuadrat, tapi setengah kali A min C kuadrat. Saya kurang ininya.
Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata kalau single price itu profitnya seperempat A min C kuadrat. Tapi kalau diskriminasi harga sempurna, profitnya setengah A min C kuadrat. Berarti kita bisa dapat pola apa? Oh, berarti kalau diskriminasi harga sempurna, profitnya bakal 2 kali lipat dari single price. Berarti kalau single price profitnya 500, maka kalau diskriminasi harga sempurna, profitnya sebesar $1.000. Oke? Jadi itu untuk soal nomor 1, dan kita ada 2 soal lagi kalau nggak salah ya. Kita masuk ke soal nomor 3 dulu ya. Monopoli harga tunggal akan mengalami kerugian apabila, udah jelas banget kalau biaya rata-rata di atas harga itu pasti rugi ya. AC di atas P atau P di bawah AC. Karena profit adalah sederhananya P dikurang AC kali Q. Nah, kalau ini negatif, itu karena P di bawah AC atau AC di atas P, maka udah pasti dia akan mengalami kerugian. Nah, tetapi jawaban yang 2 dan 3 dianggap salah. Salahnya di mana? Tambahan penerimaan di bawah biaya rata-rata. Enggak ya. Bukan itu indikatornya. Karena tambahan penerimaan itu tidak, kalau di PCM ya, karena tambahan penerimaan tidak sama dengan harga ya. Kalau di monopoli. Terus menghadapi biaya konstan, lalu dipaksa kayak PCM. Enggak. Justru kalau ACMC di PCM zero profit. Berarti kalau monopoli dipaksa kayak PCM zero profit juga, jadi bukan opsi 3. Oke, maka yang dipilih adalah opsi A seperti itu. Oke, mesti diingat ya, di persaingan tidak sempurna, harga tidak sama dengan MR. Harga sifatnya tidak konstan seperti di PCM. Nah, sekarang kita masuk soal terakhir, soal nomor 2. Masih mirip juga, tapi bedanya sekarang, kalau tadi kita asumsinya AC sama dengan MC. Nah, sekarang asumsinya adalah masih AC sama dengan MC, tapi bedanya, ini saya tambahkan ya, asumsinya adalah AC sama dengan MC, tetapi ada bukan asumsinya adalah dia biaya pokoknya dia ada fixed cost-nya. Jadi MC-nya 0, jadi total cost sama dengan fixed cost gitu ya. Jadi dia biayanya hanya berasal dari fixed cost. Jadi misalnya monopoli makanya dibilang asumsikan perusahaan monopoli hanya menghadapi biaya tetap. Jadi nggak ada biaya variabel. Jadi total cost adalah fixed cost. Jadi berapapun produksinya biayanya segitu. Nah, yang ditanya adalah dikasih tahu informasi kalau single price profitnya $600. Kalau diskriminasi harga profitnya $1.500. Nah, yang ditanya adalah berapa besarnya fixed cost. Nah, ini saya akan jelaskan polanya. Ya, tadi single price kalian udah tahu ya, MS sama dengan MC. Bedanya kalau tadi kasus yang AC sama dengan MC, profitnya adalah A min C kuadrat dibagi 4. Ya kan? Nah, tapi ingat C-nya ini kan average cost, di mana ada average variable cost juga kan. Nah, kalau kita sekarang gini, anggap total cost-nya 0. Apa yang terjadi? A min C kuadrat per 4 itu sama seperti A kuadrat per 4 kan. Nah, tetapi sekarang cost-nya nggak 0, ada fixed cost. Oh, berarti profitnya adalah A min kuadrat per 4 dibagi FC. Nah, itulah sebabnya kenapa profit buat single price monopoli itu adalah A kuadrat dibagi 4 dikurang fixed cost. Oke. Nah, kalau ada price discrimination, mirip juga. Tadi di price discrimination kan A min C kuadrat per 2. Nah, C-nya jadi 0. Nah, dikurang FC. Oh, berarti ini adalah profit dari diskriminasi harga sempurna. Selisih profitnya, kalau kita ditanya selisih profit, jadi misalnya kamu tahu apa namanya, profit single price-nya sekian, dengan fixed cost-nya sekian, berarti kamu bisa cari profit price discrimination. Begitu pula sebaliknya. Tapi selisih profitnya itu bakal sebesar A kuadrat per 4. Atau nilai ini sama persis ya. Oke. Nah, selanjutnya, itu kalau kita mau nyari selisih profit ya. Bagaimana kalau kita mau nyari besarnya biaya tetap? Nah, kita udah punya persamaan tadi bahwa profit dari diskriminasi harga sempurna adalah A kuadrat per 2 dikurang fixed cost. Nah, ini bisa kita olah jadi, ini pindah ruas nih, fixed cost-nya ke sebelah sini. Hasilnya apa? A kuadrat per 2 adalah profit dari diskriminasi harga sempurna ditambah fixed cost. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk ini. Ini berarti apa? Fixed cost-nya pindah ke depan, jadi A kuadrat per 4 sama dengan profit dari single price ditambah fixed cost. Nah, kan kita tahu bahwa A kuadrat per 2 itu adalah 2 kalinya A kuadrat per 4 kan. Berarti ini sama dengan 2 kalinya ini gitu. Jadi profit dengan, berarti
Ini dikali 2, nanti dapat ya profit dari diskriminasi harga sempurna ditambah fixed cost sama dengan 2 kali ini. 2 kali profit single price ditambah 2 kali fixed cost. Nah, setelah kita urai, ini ke sini, jadi tinggal fixed cost, ini ke sini, minus, sehingga dapat fixed cost adalah, jadi kita udah dapat rumus nih dengan asumsi monopoli hanya menghadapi biaya tetap saja, berarti besarnya fixed cost adalah profit dari diskriminasi harga sempurna dikurang 2 kali profit single price. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, tadi ya, rumusnya apa? Fixed cost adalah profit dari diskriminasi harga sempurna dikurang 2 kali profit dari single price. Nah, berarti fixed cost-nya adalah, kan kalau diskriminasi harga profitnya 1.500. Single price-nya itu adalah 600. Berarti 1.500 dikurang 1.200, hasilnya adalah $300. Ya. Jadi kalau soal pilihan ganda, kalian bisa kerjakan ini secara cepat karena kalian udah tahu dari persamaan ini rumus fixed cost adalah profit dari diskriminasi harga sempurna dikurang 2 kali profit single price, sehingga kalian bisa jawab hasilnya adalah sebesar 300. Oke, itu saja yang akan saya review dari chapter monopoli. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua.